Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dimulai, kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah salat Idul Adha hari ini tanggal 29 Juni tahun 2023 akan dilaksanakan tepat pukul 6:45 rencananya. Mudah-mudahan tidak bergeser terlalu jauh. Kemudian yang kedua, yang selaku khotib pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mahfud LCMH, dan untuk imamnya adalah Ustadz kita yaitu Saudara Deden Firdaus. Penyampainya kami harapkan nanti setelah atau sholat Idul Adha selesai dan khatib sedang memberikan khotbahnya, kami harapkan para jamaah sekalian untuk kiranya duduk bersama-sama sejenak sampai mendengarkan khatib selesai pada waktunya, sehingga diharapkan para jamaah jangan meninggalkan tempat duduknya dulu sampai selesai khatib berkhotbah. Kemudian penyampaian yang berikutnya terkait pelaksanaan Idul Kurban pada tahun ini adalah bahwa pengurus DKM Masjid Nurul Jannah telah menerima hewan kurban dari para warga muslim Asalea, yaitu berupa untuk sapi sebanyak 5 ekor, kemudian untuk kambing sebanyak 28 ekor, dan domba sebanyak 12 ekor. Jadi totalnya untuk kambing dan domba adalah sebanyak 40 ekor. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jannah mengucapkan jazakallahu khair pada para pengurban. Mudah-mudahan amal ibadahnya untuk kurban ini akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan juga kepada para pengurban bahwa rencana penyembelihan kurban adalah hari ini, tepatnya adalah di Balai RW, yaitu di lapangan bulu tangkis. Waktunya adalah mulai pukul 08.00 sampai dengan selesai. Untuk itu, bagi para pengurban diharapkan untuk kita sama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut yang dimulai pukul 08.08 sampai dengan selesai. Kemudian diharapkan untuk jamaah yang mungkin masih berada di luar, di dalam masih banyak saf-saf yang kosong Pak ya. Jadi untuk kaum laki-laki, tepatnya adalah di dalam ruangan ini, silakan Pak, masih banyak saf yang kosong. Mohon para petugas untuk mengarahkan para jamaah sekalian mengisi saf-saf yang kosong. Di dalam ruangan masih ada yang kosong. Setelah itu nanti silakan untuk mengisi saf-saf yang ada di lantai 2. Untuk itu marilah kita sama-sama
sholat Idul Adha ini dengan tertib, khusyuk dan sempurna, dan kami harapkan pada para anak-anak kita ya untuk sementara kita sama-sama mengikuti jalannya prosesi sholat Idul Adha ini sampai dengan selesai. Anak-anak dimohon untuk jangan pada berisik ya. Nanti setelah selesai sholat semuanya silakan anak-anak mau bermain kembali gitu. Mungkin ini saja demikian yang perlu kami sampaikan. Marilah kita sama-sama mengikuti proses sholat Idul Adha ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Darso yang telah menyampaikan sambutan mewakili pengurus DKM Masjid Nurul Jannah. Sebelum kita mulai sholat Idul Adha, sekedar informasi lanjutan dari Bapak DKM tadi. Sekali lagi kita kepada Bapak-bapak yang masih berada di luar untuk dapat masuk ke ruangan masjid karena masih banyak saf yang masih kosong. Yang pertama, yang kedua kepada ibu-ibu agar dapat mengisi saf yang depan terlebih dahulu. Karena di depan informasinya masih banyak yang kosong. Jadi lebih dari saf depan nanti baru urutkan ke belakangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, informasinya juga karena sholat Idul Adha ini kita laksanakan setahun sekali. Kalau kita ingatkan, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak kami yang lupa. Kami ingatkan bahwa sholat Idul Adha ini kita laksanakan 2 rakaat. Dengan niat sholli sunatal Idul Adha, rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam kata Allah Ta'ala. Di rakaat pertama kita lakukan dengan 7 takbir. Di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat kedua kita laksanakan dengan 5 takbir. Di antara takbir kita membacakan juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Informasi yang kita sampaikan selanjutnya, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri untuk merapikan safnya karena sholat Idul Adha akan kita mulai. Terutama ibu-ibu yang di belakang karena safnya tidak menggunakan garis, menggunakan sejarah masing-masing. Jadi mohon kiranya untuk dapat berdiri. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: ما من أيام والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. وفي رواية من إراقة الدم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته. لقد فاز المتقون. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى حق تقاته بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك الرسول أمر بذلك في حديث الشريف:
ittaqillah haitsuma kunt wa atba'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan kali ini untuk yang kesekian kalinya dari atas mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas kita sehari-hari. Kita hanya pandai melaksanakan perintah, namun tidak cerdas meninggalkan larangannya, ataupun sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah segan-segan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan tentang kemuliaan ini dalam surat At-Taubah ayat 36 saat Allah mengatakan inna iddatash shuhur yakni thalathatun sabtun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 yang terpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita sekarang ini berada di bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang pertama yang sangat istimewa. Di beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka itulah perbuatan yang amat sangat dicinta dan agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita lebih dicintai daripada yang lain, lebih besar pahalanya daripada yang lain, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10, baik yang Senin maupun Selasa, sampai tanggal 13 Dzulhijjah ayyam tasyrik. Yang mukanya terus kita berzikir dan bertakbir. Sejak kapan? Sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah ayyam tasyrik, setelah sholat 5 waktu. Kemudian kita dianjurkan berpuasa sepanjang 10 hari itu yang mutlak. Sejak tanggal utamanya adalah puasa Arafah, karena bisa menghilangkan dosa 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang lalu. Untuk menambah syiar, Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umat Islam, baik laki maupun perempuan, yang gadis-gadis, yang perawan, yang sudah fitri, sebaiknya kalau memang mungkin di tengah tanah lapang. Begitu pula di 10 hari yang pertama ini, anjuran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita adalah tidak ada amalan yang lebih baik selain sholat dan lain sebagainya di saat kita Idul Adha kecuali menyembelih korban. Ma min ayyamin, kata Rasulullah, al-amal salihu fiha min ahabba ilallah Subhanahu wa ta'ala min iraqatillah. Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada 10 hari yang pertama, terutama pada Yaumun Nahar seperti hari ini, menginfakkan sebagian hartanya 3 sampai 4 juta. Kalau sapi mungkin iuran 4 juta, 5 juta, kalau kambing 2 sampai 3 juta. Sementara dia punya rumah mewah, punya villa yang indah, punya mobil yang mengkilat. Terlantar di tengah lapangan karena memalukan, banyak orang yang membutuhkan, padahal Anda mampu tapi Anda tidak lakukan. Mah pasti Rasulullah SAW sama sedemikian rupa. Simbol kepada langit dan simbol kepada bumi. Simbol vertikalnya dalam rangka apa? Menyembelih korban, dalam rangka penilaian. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kenaikan pangkat dalam keimanan kalau kita tidak. Dalam katakan bahwa orang beriman tidak akan dibiarkan percuma tanpa imtihan dan ujian. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama ayatnya surat Al-Ahqaf 3, Alif Lam Mim, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dan kita di antaranya bahwasanya orang beriman, saya beriman tanpa ujian? No. Semuanya ada konsekuensinya. Kalau kita ingin naik pangkat, naik peringkat, maka harus ikut ujian kelas, harus pernah ujian di depan, sukses dan lulus dalam setiap kali ujian yang amat sangat berat. Nabi Ibrahim setelah hijrah dari Irak ke Palestina dan di sana sampai umur 86 dan tidak punya generasi
kepada istrinya agar bisa menikah lagi. Dan akhirnya istrinya Sarah pun mengizinkan untuk menikahi pembantunya, yakni Siti Hajar. Lalu lahirlah Nabi Ismail pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Setelah lahir, anaknya disuruh mutasi dan pindah ke negeri Hijaz yang di Saudi Arabia. Dalam perjalanan amat sangat panjang, gak ada tol, gak ada bis patas ataupun jet yang bisa ditumpangi. Beliau berjalan dari Palestina dengan tertatih-tatih membawa anaknya yang masih merah. Sesampainya di Hijaz, maka ada perintah dari Allah mutasi lagi ke Palestina. Itu pun Ibrahim tidak menolak dan protes. Akhirnya istrinya pun juga melihat gelagat Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Seakan-akan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim menandakan kepergiannya kembali. Pada saat itu Nabi bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan pergi kembali dan meninggalkan kami sendiri di tengah tempat yang sepi? Berkali-kali pertanyaan itu disampaikan, tapi Ibrahim tak pernah jawab. Tapi seorang istri yang salihah sebagai pendamping para dai, beliau katakan, wahai Nabi Ibrahim, jikalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, silahkan jika pergi dan biarkan kami sendiri. Asal ini atas ridho ilahi. Maka pergilah Ibrahim sampai akhirnya 14 tahun meninggalkan anaknya. Setelah 14 tahun Nabi Ibrahim diperintahkan menjenguk anaknya sudah ABG. Sampai akhirnya ketemu menjadi ABG. Beliau bukan disuruh untuk menimang dan membimbing, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sebenarnya. Hati bapak yang mana yang tega pingin punya anak satu-satunya, lahir 14 tahun ditinggal, begitu ketemu dan menjadi ABG, Allah perintahkan untuk membunuhnya dan menyembelihnya. Itu pun jika tidak ditolak oleh Nabi Ismail alaihissalam, perintah itu pun diterima dengan baik. Dan beliau katakan, fa'al ya abadi, ya, kata beliau, lakukan wahai abiku dan wahai bapakku, insya Allah satajiduni insya Allah sabirin, dan kau temukan aku termasuk orang sabar. Inilah sosok Nabi Ibrahim bersama keluarganya yang memberikan segala potensinya untuk berkorban di mata Allah Subhanahu wa taala guna memperoleh prestasi tinggi dalam keimanannya, sehingga para nabi dan para rasul itu selalu mendapatkan ujian yang amat sangat berat sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian yang sangat berat itu dalam surat 124 tentang Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammah. Ibrahim itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dibakar, pernah diusir, berantem sama bapaknya, berantem sama penguasanya, bahkan kaumnya, beliau diintimidasi, tetapi semuanya dilalui dengan tanpa emosi dan tidak ada rasa frustasi demi meraih prestasi. Maka Ibrahim dikatakan fa'atammahunna, beliau mampu menyempurnakan segala rintangan, hambatan dan teror fisik maupun mental yang datang bertubi-tubi, datang silih berganti, seakan tidak pernah berhenti menimpa Nabi Ibrahim bersama anaknya. Itulah Ibrahim yang sungguh telah menjadi contoh bagi kita untuk bisa berkorban demi cita-cita yang mulia, yakni mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peningkatan iman dan takwa. Dimensi yang kedua berkorban ini adalah secara horizontal, di mana Rasulullah SAW telah ajarkan bahwa berkorban bukan hanya ada dimensi vertikal dalam rangka takarrub kepada Allah, tapi juga takarrub kepada sesama umat manusia dengan mendistribusikan daging atau binatang, daging hewan ini kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, walaupun mereka sudah merasa cukup, terutama yang masih lemah dan duafa. Maka berikanlah wa'atimul qani awal mu'tar, kata Allah. Berikanlah kepada orang yang merasa cukup, berarti bukan hanya kepada yang fakir miskin, yang cukup pun juga boleh diberi dalam rangka sebagai hadiah, dan hadiah akan menambah mahabbah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW katakan bahwa pembagian daging itu ada 3. Kulu wa atimu wa takhir, makanlah, berikanlah infak dan sedekahnya, wa takhiru, simpanlah. Bahkan yang disimpan pun bukan untuk dirinya sendiri, tapi nanti kalau ada paceklik, ada musibah, bantulah mereka yang membutuhkan. Jadi sepertiga
sepertiga untuk mudhafi yang memiliki hewan binatang atau binatang ternak itu, tetapi yang 2/3 untuk orang lain. Ini menunjukkan bahwa yang menyembelih tidak boleh makan sendirian, tapi harus peduli lingkungan, terutama mereka yang duafa, mereka yang tidak beruntung dalam hidupnya. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi, hendaklah punya perhatian kepada kaum duafa dan kaum miskin yang di Indonesia sekarang jumlahnya, kalau menurut BPS tahun September 2002, jumlah kaum miskin dan penduduk miskin Indonesia 36 juta. Sementara Depok 2,53%, ada 63,9 ribu penduduk yang miskin, nomor 5 di antara sekian yang terendah dari 5 kota di seluruh Indonesia. Yang pertama Samarinda, Bangka Barat, Balikpapan, dan kemudian Depok yang kelima. Ini menunjukkan bahwa masih ada di sekitar kita orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Maka Rasulullah SAW katakan, mereka lah orang yang paling berjasa dalam usaha kemenangan kita. Jangan biarkan mereka terlunta-lunta. Abghuni du'afa'akum fa inna ma tursaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Ayo mari kata Rasulullah, minta dan carilah keridhaanku dengan memperhatikan kaum du'afa. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, kalian diberi rezeki, kalian sukses, kalian berhasil mencapai prestasi, bahkan duduk di atas kursi, itu adalah berkat mereka yang saat ini kurang beruntung. Suaranya kita cari, dukungannya kita cari, tenaganya kita kuras. Kemudian kita menjadi orang yang berhasil, lupa daratan, lautan, sampai udara kepada mereka yang pernah berjasa. Rasulullah katakan ini sesuatu kezaliman, itulah sebabnya perhatikan pada saat berkorban seperti ini, cari mereka yang berkekurangan, berilah mereka sesuatu, mungkin sekresek daging yang tidak seberapa, itu dalam rangka menjaga gizi, sebagai bentuk solidaritas dalam rangka ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, sebagaimana Rasulullah katakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza syaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisari wal humam. Perumpamaan orang-orang mukmin yang saling berkasih sayang, di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Kalau mereka lapar, sama seperti kita lapar. Kalau mereka haus, sama seperti kita haus. Maka berikanlah sesuap nasi, setetes air, segumpal daging. Perasaan mereka sama seperti kita. Kalau mereka sakit, kita sakit. Maka seperti satu tubuh, apabila ada anggota badan tubuh yang sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit sebagaimana yang lain. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, peduli kepada lingkungan kita dan memberikan perhatian kepada mereka, karena mereka yang paling berjasa. Karena itulah yang akan mengurangi iman kalau kepentingan kita menjadi lemah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, wallahi la yu'min, sungguh wallahi demi Allah tidak beriman, kurang iman sempurna. Kenapa? Man bata syab'ana wa jaru ja'in wa huwa ya'lam. Dia bisa tidur nyenyak, makan enak, sementara tetangganya lapar dan dia tahu kalau mereka lapar. Maka kata Rasulullah, model-model muslim mukmin kayak begini, mukmin yang kurang dianggap sempurna imannya walaupun tidak keluar daripada imannya, karena belum menunjukkan ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah basyariyahnya, ukhuwah wataniyahnya. Mudah-mudahan pengorbanan kita, baik sapi maupun domba yang ada 40 dan 5 sapi tadi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hubungan vertikal kita kepada Allah dan sebagai solidaritas kita sesama kaum muslimin, sebagai bentuk peningkatan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-adab al-hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرج عمهم وزلزل أقدامهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة
طيبة وربا غفورا. اللهم لا تسلط علينا ما لا يرحمنا 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 يا الله. اللهم لا تسلط من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا ما لا يرحمنا ولا يخاف فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ودين رسولك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ودين رسولك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك ارحم الراحمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. حرم هذه الوجوه جميعا من النار برحمتك ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kegiatan sholat duha telah selesai. Saya selalu membawa jalan terima kasih sebesar-besarnya dan menghapus segala kekurangan yang ada. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.